Oke. Halo semuanya, dalam video ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Mahsa, dengan rekan-rekan saya yaitu Rania, Averina, dan Yuda akan membahas mengenai dua teori moral yaitu perkembangan moral Holberg dan etika keutamaan. Kami juga akan menganalisis tindakan Oscar Schindler dalam film Schindler's List melalui sudut pandang kedua teori tersebut. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai bagaimana cara seseorang dapat mencapai tingkat tertinggi dari tahap perkembangan moral, yang mana akan dijelaskan oleh Rania. Oke, baik. Menurut kelompok kami sendiri, agar seseorang dapat mencapai tahap tertinggi dari perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, yaitu pada tahap keenam prinsip etika universal, seseorang perlu sekali mengumpulkan berbagai pengalaman moral lalu menyadarinya. Seseorang yang biasa mengalami berbagai dilema moral dalam kehidupannya dapat memberikan kesempatan berpikir di mana nilai dan prinsip moral sedang diuji dalam konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya, seseorang akan mulai menyadari bahwa moralitas tidak selalu hitam putih dan setiap keputusan membutuhkan pertimbangan yang matang. Kemudian, seseorang perlu dilatih dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya supaya dapat membantu dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat kesimpulan. Keputusan moral yang dibuat akan lebih matang dan seimbang karena didasarkan pada analisis mendalam dan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi yang dihadapi. Selanjutnya, merefleksikan pengalaman tersebut setelah menghadapi dilema moral penting sekali untuk merenungkan tindakan yang telah diambil dan hasil atau dampaknya. Dengan merefleksikan pengalaman dapat membantu seseorang belajar dari pengalaman, menilai dampak dari pilihannya, dan memperkuat prinsip moral yang ada serta menjadi jauh lebih konsisten dan bijaksana dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan sebelumnya. Terakhir, seseorang perlu memiliki tanggung jawab moral yang kuat, dan pada tahap ini, seseorang berani membuat keputusan moral yang diyakini benar bahkan jika itu beresiko bagi diri sendiri atau kesejahteraan umum. Dan tanggung jawab ini akan memastikan bahwa keputusan moral mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, menurut kelompok kami, hal yang paling menarik dari etika keutamaan adalah pendekatannya yang berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan kebiasaan moral dalam jangka panjang. Etika keutamaan memandang moralitas bukan sekadar serangkaian tindakan baik dan buruk, namun sebagai bagian dari upaya seseorang untuk menjadi individu yang baik secara keseluruhan. Hal ini menciptakan kesadaran bahwa perilaku moral berasal dari kebaikan yang melekat pada seseorang, bukan sekadar hasil dari aturan atau konsekuensi yang ada. Namun, salah satu kelemahan dari teori ini adalah kesulitannya dalam memberikan panduan yang jelas dalam situasi moral yang kompleks. Karena lebih berfokus pada kualitas dan kebiasaan pribadi, etika keutamaan tidak memberikan aturan atau prinsip khusus untuk memecahkan dilema moral tertentu. Misalnya, dalam situasi di mana seseorang harus memilih antara berbohong untuk menyelamatkan nyawa atau mengatakan kebenaran dengan akibat yang berbahaya, teori ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Berfokus pada pengembangan karakter justru dapat membingungkan dalam situasi yang memerlukan keputusan secara cepat dan spesifik. Jadi, saya akan menjelaskan yaitu tindakan Schindler yang menyelamatkan banyak orang Yahudi menurut teori Kohlberg. Jadi pada tindakan yang Oskar Schindler lakukan, dia menyelamatkan banyak orang Yahudi. Sehingga menurut teori Kohlberg itu masuk pada perkembangan moral dalam tahap 5 yaitu orientasi kontrak sosial dan tahap 6 orientasi prinsip-prinsip etika universal. Jadi pada tahap 5 orientasi kontrak sosial, apa yang dilakukan Skinder yaitu dia menunjukkan sikap ini dengan cara berusaha untuk melindungi para pekerja Yahudi dari deportasi ke Auschwitz dan dengan membentuk hubungan kompleks dengan Amon Goth untuk tujuan yang sama. Bisa dijelaskan pada tahap 5 individu bisa menghargai perspektif orang lain dan masyarakat secara unik dan tidak berusaha menggandingkan perspektif orang lain. Dan pada tahap ini, Cinder melihat hukum sebagai kontrak sosial daripada urutan yang tidak fleksibel dan percaya bahwa peraturan harus diganti ketika tidak konsisten dengan hak individual dan tidak mempromosikan minat mayoritas masyarakat. Ada juga pada tahap 6 yang dijelaskan orientasi prinsip-prinsip etika universal, yaitu
Aksi yang benar didukung oleh pilihan yang dipilih secara etis dan prinsip yang disadarinya. Di sini, Singer tidak hanya mematuhi hukum atau kontrak sosial, tetapi bertindak berdasarkan prinsip moral yang dia anut, yaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Karena Sindre juga menghabiskan banyak sekali kekayaannya untuk membayar suap dan membeli cangkang peluru kosong untuk menyabarkan produksi senjata yang sebenarnya tidak terjadi di pabriknya. Jadi, kesimpulannya, Cinder bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi daripada hanya mematuhi hukum atau norma sosial. Konklusinya adalah, Cinder menunjukkan pergeseran dari motivasi awal yang lebih pragmatis dan mungkin berada di tahap konvensional tingkat 2 ke motivasi yang lebih altruistik dan berorientasi pada prinsip moral universal tingkat 3, yang merupakan ciri dari tahap post-konvensional dalam teori Kohlberg. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pandangan teori etika keutamaan mengenai tindakan Schindler tersebut. Dalam teori etika keutamaan atau virtue etik, menekankan pentingnya karakter dan kebajikan moral dalam memutuskan tindakan yang benar. Menurut teori ini, tindakan yang baik adalah yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki karakter baik dan kebajikan moral. Kebajikan moral seperti keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan kesopanan yang dianggap penting karena mereka memungkinkan seseorang untuk bertindak dengan cara yang benar dalam situasi yang berbeda. Jadi kayak di teori keutamaan ini, Oscar Schindler selama Perang Dunia Kedua tuh dilihat sebagai seseorang yang menunjukkan kebijakan moral yang kuat. Meskipun dia mulai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, Schindler menunjukkan perubahan karakter yang signifikan ketika dia memutuskan untuk mengubah fokusnya dari keuntungan ke penyelamatan nyawa. Tindakannya ini menunjukkan kebajikan seperti keberanian, karena Schindler berani untuk mengambil resiko yang besar. Ada juga keadilan, karena Schindler berusaha untuk melindungi mereka dari kejahatan yang dilakukan oleh rezim Nazi, dan kebijaksanaan, karena dia memahami bahwa ada nilai-nilai yang lebih penting dari uang dan kekayaan. Schindler tidak hanya bertindak untuk mencegah kematian dan penderitaan, tetapi juga menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap para pekerja Yahudi. Dia menghabiskan kekayaannya untuk membeli keamanan dan kebebasan bagi mereka. Bahkan sampai ke titik di mana dia bangkrut setelah perang. Ini menunjukkan bahwa Schindler tidak hanya bertindak karena kepentingan pribadi, tetapi juga karena kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Dari perspektif etika keutamaan atau virtue ethics, Schindler dapat dianggap sebagai seorang tokoh yang menunjukkan kebijakan moral yang sangat tinggi, yang membuatnya bertindak dengan cara yang dianggap baik dan mulia dalam situasi yang sangat sulit. Tindakannya tidak hanya menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga menjadi contoh inspiratif tentang bagaimana seseorang dapat bertindak dengan keberanian dan kebaikan di tengah-tengah kejahatan dan penderitaan. Jadi, demikianlah pembahasan dari kami mengenai teori perkembangan moral Kohlberg, etika keutamaan, dan analisis tindakan moral Oscar Schindler. Pada intinya, kedua teori ini memberikan pendekatan yang berbeda dalam memandang konsep moralitas, tapi keduanya sama-sama menyoroti pentingnya pengembangan karakter dan prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga dapat memberikan insight baru yang bermanfaat.